Perkenalkan, saya Walida Yasik, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ngawi bersama teman sejawat saya, Bu Haryati, sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum Bu Haryati. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Bu Haryati. Tidak apa-apa Bu Ayu. Memangnya ada apa Bu Ayu? Jadi begini Bu Haryati, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik bersama Bu Haryati. Nah, supervisi akademik ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian ada observasi, dan juga pasca observasi. Nah, percakapan kita kali ini adalah langkah awal dari pra-observasi. Kira-kira Bu Haryati nanti di kelas 5 itu akan mengajarkan melaksanakan pembelajaran materi apa ya Bu? Untuk di kelas 5 nanti saya akan mengajarkan materi terkait dengan hukum bacaan mim sukun atau mim mati, yaitu meliputi idhar safawi, ikhfa safawi, dan juga idgham. Nah, dari materi itu tentunya mempunyai tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajaran dari materi Bu Haryati? Tujuan dari pembelajaran yang ingin saya sampaikan nanti, yang pertama, peserta didik mampu atau mengetahui dan memahami hukum bacaan mim mati itu sendiri, meliputi ikhfa safawi, idhar safawi, dan idgham. Yang kedua, peserta didik mampu melafalkan ataupun melantunkan bacaan idhar safawi, ikhfa safawi, dan idgham itu. Dan yang terakhir ialah peserta didik mampu mencari hukum bacaan mim mati itu pada surat-surat pendek atau ayat-ayat Al-Quran. Nah, baik Bu Haryati, dari tujuan pembelajaran tersebut, apa area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Haryati? Area pengembangan yang ingin saya capai yang pertama ialah kolaborasi, kreativitas, dan juga percaya diri dalam diri peserta didik. Nah, luar biasa ya Bu Haryati ya. Nah, tentunya untuk pembelajaran nanti Bu Haryati itu sudah mempersiapkan segala sesuatu. Nah, kira-kira sampai sekarang ini apa saja yang sudah Bu Haryati persiapkan sampai hari ini? Untuk persiapan yang sudah saya lakukan, Wahyu, yang pertama ialah mempersiapkan RPP ya, dengan model pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning. Kemudian yang kedua tentunya medianya nanti adalah ayat-ayat suci Al-Quran, saya ambilkan surat-surat pendek ya, itu sebagai media saya nanti, dan LKPD yang akan saya berikan nanti ketika pembelajaran. Iya. Kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan oleh Bu Haryati? Strategi yang ingin saya gunakan ialah PBL atau Problem Based Learning, yang dimana Problem Based Learning ini adalah kemampuan peserta didik baik individu maupun kelompok untuk memecahkan masalah yang saya berikan yang relevan kontekstual dengan keminatan. Ya, luar biasa ya Bu Haryati ya. Kira-kira kapan nih Bu Haryati bisa melaksanakan observasi tersebut? Untuk observasi nanti saya akan melaksanakan sesuai dengan jadwalnya nanti, ya insya Allah hari Selasa jam kedua. Begitulah. Ya, terima kasih ya Bu Haryati. Sampai Sama-sama. ketemu nanti di kelas 5. Ya, sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Yes. Sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
yang tadi pagi sholat subuh? Saya. Masalahnya 1, 2, 3. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya. Hanya 2 orang masuk, Bu. Padahal as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Ya. Sekali lagi sekarang kita bertilawah surat At-Tin ya dan surat Al-Maun bersama-sama. Ayo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati walahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Kenapa kita bertilawah dulu sebelum belajar? Karena apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana yafa'amalah. Sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oke, siapa yang ada masuk pagi ini? Coba Abi Yudhagro, Hadir, Bu. Ahmad Jailani, Hadir, Bu. Aulia Izzatunisa, Kelvin Mardiansa, Hadir, Bu. Dava Kurniawan, Hadir, Bu. Elsa Dewi Ramadhani, Hadir, Bu. Herianto, Hadir, Bu. Mirna Trias, Hadir, Bu. Nur Aziza, Hadir, Bu. Permana Yoga, Hadir, Bu. Ranada Fitri, Hadir, Bu. Priscilla Mutiara, Hadir, Bu. Reno Aditya, Hadir, Bu. Siva Akila Azara, Hadir, Bu. Siva Azara Putri. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya masuk, semuanya siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Alhamdulillah. Semuanya berdiri. Yuk kita menghafalkan menghafalkan rukun iman ada 6. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qadar dan qadar. Rukun Islam ada 5. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. zakat. 4. Puasa. 5. Haji bagi yang mampu. Oke, terima kasih dulu. Baik, anak-anak, kita mengulas materi yang kemarin terkait dengan apa? Materi tajwid. Ya. Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran disebut dengan ilmu apa? Tajwid. Ya. Kita membahas 3 hukum bacaan. Yang pertama adalah apa? Idhar syafawi. Yang kedua ikhfa syafawi. Dan yang ketiga adalah idgham mimi. Ya, saya sedikit mengulas karena kemarin sudah jelaskan. Saya ulas sedikit. Yang pertama, kalau idgham mimi, mim mati bertemu dengan apa? Mim. Mim mati bertemu dengan mim. Jangan balik. Ikhfa syafawi, mim mati bertemu dengan ba. Ya. Kemudian yang ketiga, izhar syafawi, mim sukun bertemu dengan Ayo, dengan apa? Ya benar, sorry ya. 26 huruf selain huruf apa? Mim dan da. Bisa bedakan ya. Nah, hari ini berkelompok ya. Mencari hukum bacaan dalam Al-Qur'an ya. Apa hukum bacaan yang dicari? Hanya 3 saja, yaitu apa? Ikhfa syafawi, idgham mimi, dan
Idhar Safawi. Ya, berkelompok nanti kalau sudah dipresentasikan maju ke depan ya. Ya, silakan dicari dalam surat apa, ayat berapa. Ya, diterangkan hukum bacaannya, namanya apa, huruf mim sukun bertemu dengan apa. Iya, satu nih ya. Dua saja tidak apa-apa, tak temune ya. Sedapatnya kalau dapat 3 hukum 3 ayat, dapat 3 ayat dapat minimal 2 ya. Minimal 2. Waktu 10 menit silakan dikerjakan. Ya. Apa ya? Enggak usah. Itu 2 aja untuk kelompok kelas 1 yang dikumpulkan ya. Enggak apa satu yang dikumpulkan karena tugas kelompok. Yang satu lagi untuk kalian. Silakan dikerjakan. Ya, hanya ayat itu saja, satu ayat saja. Nama suratnya apa, ayatnya ayat berapa? Silakan. Ya, ini. Temanya apa? Langkah pertama kamu cari mim sukunnya dulu. Depannya apa? Oh, ba. Berarti hukum bacanya adalah Ifa Safawi. Silakan. Cari di Al-Quran, ayo dikeluarkan bukunya. Silakan tulis. Diberi nama kelompoknya. Ayo pandai. Ayo cepat, nanti kelompok siapa yang paling cepat? Ada yang selesai? Bisa sudah ya? Jelaskan nanti ya. Sukun bertemu huruf apa menjadi tugas membaca hukum apa. Sudah selesai? Sudah. Oke. Kita maju dulu ya untuk kita. Oke, kita sudah selesai teman-teman ya, perhatikan. Pindah.
Ya, Bu. Ya, sebentar. Ini bertemu dengan baca ini siapa ini? Benar teman-teman? Benar teman-teman? Benar. Buku bacaannya Ida. Dalam surat apa Mbak ini, Mbak? Surat Al-Lail. Nah, ayat berapa atas ini? Dalam surat apa ini? Jadi hukum bacaan ini ya ada dalam surat Al-Lail ayat 4. Tepuk tangan untuk Dita ya. Selanjutnya kelompok siapa yang udah siap? Oke, silakan si Wakila ya. Kelompoknya Elsa siapa yang masuk? Ayo Mbak Elsa dulu, silakan. Ayo yang laki-laki kelompoknya Sabi ya. Sini aja Mbak, sini aja. Nah. Yang lain bisa ditulis itu ya, hukum bacaannya Isyar Safawi. Sudah, Bu. Sudah? Bentar. Iya. Ya. Kenapa? Isyar Safawi. Iya. Isyar Safawi, Isyar Safawi dan juga gimana kelompoknya Mas Abi sudah? Kurang berapa? Dapat berapa? Dapat 2. Ini bertemu berapa? Ini bertemu enggak adalah cara bacanya bagaimana? Mau yang bunyikan dulu? Yang besar Mbak Elsa, supaya teman-teman terlihat teman-temannya. Iya. Surat apa? Surat Al-Maun ya. Oke teman-teman, perhatikan Mbak Elsa akan menjelaskan terkait dengan hukum bacaan yang ditemukannya. Silakan Elsa. Hukum bacaannya saya sebagai hukum bertemu setelah bacaannya adalah Isyar Safawi. Yang ini sukun bertemu ain adalah Isyar Safawi. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Tepuk tangan untuk Mbak Elsa yang sudah benar ya. Jadi di sini ada mim sukun bertemu dengan ain ya. Di sini ada mim sukun bertemu dengan sa. Jadi bacaannya Isyar Safawi ya. Selanjutnya siapa lagi kelompoknya yang masih yang sudah selesai? Ziza, oke Mbak Ziza, silakan Mbak Ziza. Ini boleh ini
semakin paham ya. Silakan ditulis, ada dikumpulkan. Iya, semuanya ditulis dulu. Sudah nama suratnya apa? Ayo Rena tulis dulu. Iya, punyanya kelompok lain juga ditulis ya. Kenapa? Untuk bahan referensi atau belajar anak-anak semakin banyak contoh, semakin paham ya. Karena ketika baca surat ini, di ayat ini ada hukum bacaan Iqra Safawi, ada idgham mimi gitu ya. Silakan tulis dulu. Oke teman-teman, bisa perhatikan dulu sebentar. Silakan dijelaskan Mbak Isa. Bertemunya dibaca Fitrah Syafan. Mim sukun bertemu dengan ya, hukum bacaannya adalah idgham. Kenapa? Karena ya ini masuk ke dalam apa? 26 huruf idgham. Tepuk tangan untuk Aziza, sudah beranimasi ya. Selanjutnya yang kelompoknya laki-laki atau kelompok lain yang sudah siap, saya buka bareng kami dulu ya, ya Mas. Oke, silakan. Yang lain jalan dulu, silakan jalan dulu. Lihat dulu ya nih. Ya. Tahu. Ya. Nah, makanya harus berlatih untuk menulis huruf hijaiyah, menulis huruf Arab supaya apa? Supaya lancar dalam menulis, tulisannya rapi, benar.
belajar dari kesalahan, berarti harus lebih teliti lagi. Nggak usah nangis, Kelvin, nggak apa-apa. Apa ini? Sudah, apa yang kamu temukan tadi? Di sini ya. Benar ya teman-teman ya, tepuk tangan ya. Tepuk tangan buat yang sudah maju ya semuanya. Salah tidak masalah, karena apa? Dari kesalahanlah itu kita belajar. Nah, untuk lebih teliti dan hati-hati lagi. Apa Mbak? Ayo sudah? Sekarang sudah selesai nulisnya ya? Belum. 5 menit. Yang salah tidak usah ditulis ya. Yang salah tidak usah ditulis. Ya. Sudah akhirnya selesai itu. Alladzina hum yura'un. Surat apa? Al-Maun ya. Sudah suratnya? Sudah ya. Bisa dudukkan nanti sekarang. Anak-anak berdiri. Ayo, biar enggak bosan berdiri semuanya. Kelvin sudah, Mas Kelvin salah tidak apa-apa ya. Tidak masalah, enggak apa-apa, enggak usah nangis ya. Ya, semuanya ada yang tahu sholat busra ya? Tahu? Yuk, mari kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau. 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholibil wusta sholatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a sayyidina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Tepuk satu, tepuk semangat. Semangat ya untuk belajar ya anak-anak semuanya. Nah, sekarang semuanya duduk. Nah, kita tadi sudah belajar tentang apa? Hukum bacaan mim mati ya. Untuk mempertajam pemahaman anak-anak ya, di rumah nanti bisa dilanjutkan. Saya buat kolomnya ya. Saya tunjukkan. Nanti anak-anak mencari di surat yang lain ya, yang nggak sama dengan ini. Silakan kalian cari hukum bacaan Idgham Safawi, Idgham Safawi dan Idgham Mimi ya. Boleh nggak minta tolong ibunya? Boleh, tapi yang tetap anak-anak ya. Kalau anak supaya paham lagi ya, boleh nanti minta didampingi orang tuanya. Boleh belajar bersama orang tua ya. Di sini tabelnya ya, minimal 22. Idgham Mimi. Dua surat saja di sini ya. Kemudian ada ikhfa
Safawi. Tiga bulan ya. Contoh saja dan izhar. Coba contoh saja. Oke, dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Ya anak-anak, bisa terbuka untuk menulis. Pesan saya anak-anak apa? Untuk terus rajin belajar Al-Quran supaya kita menjadi orang-orang yang apa? Yang solih-solihah, yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Bisa dilanjutkan, nanti dikerjakan di rumah untuk mempertajam pemahaman anak-anak terkait dengan hukum bacaan izhar, safawi, ikhfa safawi maupun idgham ini ya. Cukup saya cukupkan sampai di sini anak-anak. Kita bertemu di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Jangan lupa untuk apa? Sholat 5 waktunya harus dijaga. Karena apa? Amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Ya, kalau sholatnya bagus, insya Allah amalnya ini juga bagus. Karena sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, baik anak-anak, sampai bertemu dalam kesempatan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup dari saya, Sahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Zase, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ngambi sebagai observer, dan rekan sejawat saya Bu Haryati sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam yang akan saya observasi. Kali ini saya dihadiri oleh Bapak pengajar praktek, yaitu Bapak Yoga. Selamat datang Pak Yoga. Kemarin kita itu sudah melakukan supervisi akademik, tahap pra-observasi dan tahap observasi. Nah, kali ini adalah tahap pasca observasi. Tujuan percakapan pasca observasi ini untuk mengevaluasi kegiatan observasi yang sudah dilakukan. Baik, Bu Haryati, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Ya, sehat, semangat selalu ya. Iya. Bu Haryati, kemarin itu kan Bu Haryati sudah melaksanakan pembelajaran di kelas 5. Betul. Nah, bagaimana perasaan Bu Haryati setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 5 itu? Cukup senang Bu Ayu karena ternyata anak-anak sudah mampu menangkap materi yang sudah saya berikan ya. Terbukti ketika anak-anak itu presentasi ke depan, kemudian mereka mengumpulkan hasil kerja kelompok dari LKPD yang saya berikan, itu terbukti mereka sudah paham apa itu idgham mimi, ikhfa safawi, idgham safawi itu. Jadi cukup senang saya Bu Ayu. Menyenangkan begitu ya Bu Haryati ya. Lalu adakah hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Bu Haryati lakukan kemarin itu? Ada beberapa hal yang baik yang sudah saya lakukan ya. Yang pertama ialah saya sudah membagi mereka menjadi beberapa kelompok, dan beberapa kelompok itu bersifat heterogen ya. Jadi saya sudah memberikan atau melakukan diferensiasi ya, anak sesuai dengan bakat dan minat mereka. Jadi saya sudah cukup senang anak-anak bisa berkolaborasi. Jadi satu kelompok itu sudah berkolaborasi semua, sudah berperan aktif ya. Kemudian mereka juga sudah melakukan kreativitas baru, discovery learning gitu. Karena mereka dari materi yang saya sampaikan, mereka itu sudah menemukan ini namanya hukumnya jadi ini. Nah, kalau memati ketemu ba jadi hukumnya ini. Nah, kalau memati ketemu ain jadi idgham safawi. Jadi saya sudah cukup puas
sekali, dan kemudian saya sudah membangkitkan rasa percaya diri mereka dengan mereka berlatih menjadi seorang tutor, seorang guru di depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, dari metode yang Bu Haryati laksanakan itu, kira-kira itu kalau dari skala 0 sampai 10 itu Bu Haryati sekarang itu di posisi angka yang berapa? Kayaknya 7 sampai 8. 7 sampai 8 gitu ya. Nah, adakah hal-hal yang dari skala 7 sampai 8 itu yang mau ditingkatkan Bu Haryati untuk kedepannya? Tentunya ada ya, karena memang ya, saya sadar sendiri memang kelompok kemarin itu masih ada beberapa anak itu yang masih kurang aktif ya, karena kalau untuk mencari hukum bacaan tajwid seperti itu anak-anak itu harusnya sudah Al-Quran semua, tetapi memang ada beberapa anak yang secara kemampuan akademik mungkin masih agak lambat sehingga mereka masih di kelas 4, 3, bahkan 2 seperti itu. Jadi anak-anak yang sudah Al-Quran itu saya minta untuk menjadi tutor sebaya dalam satu kelompoknya, sehingga anak-anak yang mengalami keterlambatan ini tidak tertinggal terlalu jauh. Iya, bagus sekali ya Bu Haryatinya. Kemudian apa rencana Bu Haryati ke depannya terkait dengan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang begitu beragam? Iya, benar sekali Bu Ayu ya. Setiap anak itu unik, saya katakan unik karena apa? Mereka itu punya gaya belajar masing-masing. Iya. Mereka punya kemampuan masing-masing, bakat, minat, potensi yang memang harus kita gali, kita kembangkan sebagai seorang guru, sebagai seorang fasilitator. Kita kan tugasnya memberikan fasilitas kepada anak-anak untuk mendukung, untuk mengembangkan kemampuan mereka Sesuai dengan bakat. Jadi ada anak-anak yang nanti kita fasilitasi kemampuan mereka di audiovisual, kita bisa menggunakan proyektor. Ke depan juga saya akan menggunakan media-media yang lain yang mampu menunjang kemampuan dan potensi mereka untuk lebih paham lagi ya. Karena kemarin itu saya belum menggunakan media-media yang cukup beragam yang bisa memacu semangat mereka untuk belajar. Tapi kedepannya nanti mungkin untuk mengembangkan kembali materi yang saya sampaikan, saya akan melanjutkan dengan meminta anak-anak untuk melafalkan. Kalau kemarin mencari pembacaannya di ayat di surat pendek, sekarang saya akan mengembangkannya nanti anak-anak gantian melafalkan. Nanti bisa one by one maju ke depan untuk bisa menyampaikan atau melantunkan, oh ini cara melantunkannya seperti ini gitu. Jadi relevan dengan hidup nyata gitu, karena khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi saya ingin anak-anak itu menjadi anak-anak yang cinta Al-Quran ke depannya, kemudian kelak mendapat syafaat dari Al-Quran. Rencana saya luar biasa sekali Bu Haryati, rencana yang luar biasa. Nah, terkait dengan rencana Bu Haryati untuk pembelajarannya itu kira-kira kapan ya Bu Haryati akan melaksanakannya? Mungkin dalam bulan-bulan ini, yang jelas dalam semester ini harus segera terrealisasi, mengingat memang anak-anak akan segera semester juga. Jadi kontinu nanti juga melalui ekstrakurikuler BPA juga akan saya sisipkan materinya di situ juga. Iya. Lalu untuk pembelajarannya, adakah komitmen dari Bu Haryati sendiri? Tentunya ada komitmen saya untuk dari saya sendiri pribadi untuk terus belajar dari berbagai sumber, dari berbagai referensi, bagaimana supaya anak-anak itu dengan mudah dan dengan senang belajar. Karena kebetulan saya juga ngajar bahasa Inggris, jadi ketika saya bandingkan anak-anak itu lebih suka pelajaran bahasa Inggris, lebih menyenangkan kelihatannya gitu kan materinya dibandingkan dengan PAI gitu. Jadi saya membuat bagaimana pendidikan agama Islam materi ini saya kemas sebaik mungkin supaya diterima anak-anak dengan senang dan menyenangkan bagi anak-anak sendiri. Bagaimana pelajaran bahasa Inggris yang jauh lebih disukai anak-anak, maka saya harus belajar dari berbagai sumber, berbagai guru, berbagai buku supaya bisa mengembangkan, kemudian mencari kira-kira strategi pembelajaran seperti apa, metode pembelajaran seperti apa yang cocok untuk saya pakai gitu, seperti itu. Bagus sekali ya Bu Haryati, dari metode yang Bu Haryati laksanakan, kemudian dari untuk rencana Bu Haryati ke depannya, dan juga komitmen dari Bu Haryati luar biasa sekali. Saya salut pada Bu Haryati. Oh, terima kasih Bu Ayu. Nah,
cukup sekian ya Bu Reti. Mungkin percakapan kita hari ini terima kasih atas kesediaannya dari Bu Haryati, kemudian untuk supervisi akademik ini, dan terima kasih juga kepada Pak Yoga atas kehadirannya hari ini. Dari saya mungkin saya akhiri sampai sini. Mungkin dari Pak Yoga ada tambahan atau untuk waktunya. Ya, terima kasih Bu Wani dan Bu Haryati.